Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, semua kemurahan-Mu Tuhan. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, oh, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, hanya dalam pelukan-Mu Tuhan. Oh, ku merasakan kepuasan yang lebih dari dunia. Hanya Kau yang mampu mengisi hatiku, hanya Kau Tuhan. Jadi hanya Kau yang ku inginkan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang hidup. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu
lebih baik daripada di luar sana, sendirian dengan dunia, tak sebanding dengan satu hari di dalammu, di dalam hadiratmu. Itu lebih baik. Oh, ku merasa tenang, ku merasa damai, yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Itu yang ku rasakan saat di hadiratmu, hanya berdua denganmu, Tuhan. Ku rindukan Engkau lebih lagi, oh lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, karena Kau mengasihiku, karena Kau mengasihiku lebih dahulu, jadi ku mengasihimu. Mengasihimu seperti Kau mengasihiku, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari Kau yang aku butuhkan, Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Kau, Hanya Kau, satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati
Jemaat Tuhan, sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Firman Tuhan katakan, doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawabnya. Sebab itu mari dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan, kita akan menaikkan setiap doa-doa kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Dia akan memberikan kepada kita pertolongan, bahkan jawaban dalam setiap doa-doa kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, mari kita akan berdoa untuk gembala sidang kita. Kita berdoa untuk seluruh tim Bintang 5. Kita berdoa untuk seluruh pelayan supaya Tuhan memberikan pimpinan dalam seluruh pelayanan mereka, bahkan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Mari jemaat Tuhan, dengan bersatu hati kita menaikkan doa-doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bawa Tuhan hamba-Mu, gembala sidang kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan selalu pimpinan, pertolongan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan, supaya hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, dipakai terus oleh Tuhan untuk membawa seluruh sidang jemaat semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Mari Tuhan, Kau selalu berbicara lewat hamba-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan dapat senantiasa membimbing setiap kami jemaat-Mu Tuhan untuk hidup lebih mengasihi Tuhan. Mari Kau berkati pelayan tim Bintang 5, bahkan pelayan-pelayannya yang lain Tuhan. Kau urapi setiap kami, Kau pimpin kami, Kau tolong dalam setiap pelayanan kami, bahkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Mari Tuhan, Kau yang akan terus mempersatukan setiap pelayan-pelayan-Mu di gereja kami, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh pelayanan kami. Mari Engkau akan terus memimpin kami, memberi hikmat akal budi, agar ada banyak hal-hal yang baru yang dapat kami kerjakan untuk kami sama-sama melayani dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk ibadah Natal bersama BBT pada sore hari ini, supaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan akan memakai setiap yang melayani, Tuhan akan memakai dan memberkati hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan, bahkan Tuhan akan memberkati seluruh wanita yang hadir, supaya setiap wanita yang hadir mereka boleh semakin diperbaharui dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati lewat firman Tuhan, lewat pujian. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa-doakan juga supaya cuaca dapat tidak turun hujan dan semuanya dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan perayaan Natal BBT pada sore hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati, supaya Tuhan dalam perayaan Natal ini setiap BBT menerima kembali berkat, menerima kembali pemulihan, kekuatan daripada Tuhan turun untuk semua BBT. Mari Tuhan pakai untuk semua panitia yang melayani, semuanya diurapi dan dipimpin oleh Tuhan, semuanya dipakai sebagai alat-alat Tuhan, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau terus Tuhan pimpin saat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap firman Tuhan merupakan firman yang hidup, yang berasal daripada Tuhan, yang mengubahkan setiap kami WBT, untuk semakin hari kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Berkati setiap WBT yang hadir, supaya mereka boleh menerima firman Tuhan, mereka boleh diperbaharui. Engkau yang akan memberikan pertolongan Tuhan. Kami juga meminta supaya Tuhan akan memberikan cuaca yang terbaik, tidak turun hujan Tuhan, bahkan selama kami melaksanakan ibadah ini ada pimpinan Tuhan, ada perlindungan kuasa-Mu Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah WBT ke dalam tangan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa untuk Natal yang akan diadakan, Natal umum akan diadakan pada tanggal 24, Natal Maisi juga tanggal 24, dan Natal Gereja Anak Mars tanggal 25, supaya dalam Natal ini Tuhan terus akan bekerja dan memberkati, Tuhan memakai semua yang melayani, bahkan Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir, supaya firman Tuhan yang mereka dengar akan membentuk kehidupan seluruh jemaat. Mari kita akan berdoa jemaat Tuhan untuk hal-hal ini.
Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk perayaan Natal kami, perayaan Natal umum, perayaan Natal Maisi pada tanggal 24, juga perayaan Natal Gereja Anak Mars. Tuhan, kami mohon perkenan Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan akan memberikan pimpinan sehingga seluruh Tuhan perayaan Natal ini benar-benar merupakan perayaan Natal yang Tuhan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau bekerja dalam tiap-tiap ibadah ini sehingga Tuhan dalam Natal ini setiap pribadi yang hadir mereka Tuhan boleh menerima berkat Natal yang sesungguhnya, bahkan Tuhan mereka boleh semakin mengerti. Biarlah kehidupan mereka boleh menjadi terang Tuhan sesuai dengan tema Natal kami. Tuhan akan memberkati semua yang melayani, mulai dari hamba-hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan, mulai Tuhan juga dalam semua yang melayani WL singer, LCD pemain musik, sound, penyambutan, semuanya dipimpin oleh Tuhan. Bahkan Tuhan setiap panitia yang sudah Tuhan tunjuk, Tuhan akan terus pakai, Tuhan akan terus pimpin. Tuhan, kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk keamanan Tuhan, untuk tempat-tempat parkir yang akan kami pakai, biarlah ada perlindungan malaikat-Mu Tuhan atas setiap kami, atas setiap tempat-tempat yang kami pakai Tuhan. Mari Tuhan, Kau juga akan memberikan pertolongan untuk seluruh jemaat Tuhan yang akan hadir, supaya setiap jemaat Tuhan yang hadir, mereka memiliki hati yang ingin rindu akan Tuhan, hati yang benar-benar Tuhan siap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Juga Tuhan akan melindungi kami, memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami dengan tubuh yang sehat dan kuat kami dapat beribadah kepada Tuhan. Mari Engkau memberkati untuk perayaan Natal Gereja Anak Mars juga Tuhan, walaupun mereka masih kecil, biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan supaya mereka yang masih kecil, anak-anak yang masih kecil ini juga mereka boleh semakin hari semakin mengerti tentang kasih Tuhan. Mereka boleh Tuhan dipakai sebagai alat-alat Tuhan walaupun mereka masih kecil. Kami menyerahkan seluruh Tuhan perayaan Natal kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita juga akan berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang ada di gereja kita. Tuhan akan memberkati tiap-tiap keluarga supaya menjadi keluarga teladan seperti firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan akan memberkati tiap-tiap kepala keluarga, semua bapak, semua ibu, anak-anak, supaya Tuhan akan terus memberikan pertolongan dalam tiap-tiap keluarga. Tuhan hidup, Tuhan bekerja, dan keluarga-keluarga di gereja kita merupakan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di gereja kita. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga-keluarga di gereja kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan perlindungan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan, sehingga Tuhan tiap-tiap keluarga yang ada di gereja kami merupakan keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga di mana di dalam tiap keluarga itu nama Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Tuhan, Kau akan memberkati tiap-tiap keluarga supaya merupakan keluarga yang mengasihi Tuhan. Berkati setiap kepala-kepala keluarga yang akan memberikan pertolongan supaya mereka boleh menjadi kepala keluarga yang mengasihi Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan untuk tiap-tiap keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, mengalami sakit, mengalami Tuhan kekurangan. Tuhan, Kau yang akan cukupkan, Kau yang akan berkati, Kau yang akan sembuhkan, Kau yang akan pulihkan tiap-tiap keluarga di gereja kami, sehingga tiap-tiap keluarga di gereja kami merupakan keluarga yang menjadi teladan Tuhan. Tolonglah Tuhan agar setiap anggota keluarga di gereja kami merupakan orang-orang yang taat, yang mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, juga untuk pemilu yang akan diadakan, supaya Tuhan akan pimpin terus, Tuhan akan memberikan pertolongan, perlindungan, supaya presiden yang berkenan kepada Tuhan itulah yang terpilih untuk pemilihan presiden di tahun mendatang. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilu yang akan diadakan.
Mari Tuhan, Kau yang akan terus memberikan pertolongan, perlindungan atas bangsa kami, supaya tetap terjadi keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan menetapkan pemimpin bangsa kami yang berkenan di hati Tuhan, yang ditunjuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Kau yang akan memberikan pertolongan Tuhan, agar Tuhan tumbuh di negara kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap pemimpin bangsa kami, supaya Tuhan akan memberikan pertolongan Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri, seluruh aparatur negara. Mereka semua merupakan orang-orang yang dipakai sebagai alat-alat Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan berkati mereka, berikan kepada mereka pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu Tuhan. Kau akan memberkati dan memberikan pertolongan juga Tuhan, khususnya jelang pemilu ini Tuhan, supaya benar-benar terjadi keamanan. Dan Tuhan, Kau yang akan memberkati untuk setiap keamanan di negara ini, untuk TNI Polri. Tuhan berkati orang-orang yang jaga keamanan di negeri ini, supaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka dapat menjalankan tugas mereka di dalam pimpinan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan turun atas mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Juga kami menyerahkan kota kami, kota Bandung ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati kota kami, supaya kota kami boleh senantiasa ada dalam keadaan yang aman. Tuhan akan memberkati pemimpin kota kami, wali kota. Tuhan akan memberkati gubernur. Tuhan akan memberikan pertolongan dan pimpinan atas mereka. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama, kami boleh pelajari dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kalau firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi panduan bagi kami akan ikut dalam firman Tuhan ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekali lagi, selamat pagi semuanya. Seri firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul nasib, atau orang bilang takdir. Ya, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, nasib adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang, atau disebut juga takdir. Ya, memang sudah nasibnya. Memang udah takdirnya seperti itu. Artinya dengan pengertian dari Kamus Bahasa Besar Indonesia, di sana dinyatakan bahwa nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita akan membaca ayatnya di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Kita baca ayat ini sama-sama, saudara-saudara. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kita sering mendengar bahwa seringkali kita mendengar perkataan seperti ini. Nasib keadaanku kok seperti ini ya. Atau ada satu keluarga yang tewas dan kecelakaan dan kita mengatakan udah nasibnya, udah takdirnya. Memang sudah nasibnya mereka mengalami hal seperti itu. Jadi seolah-olah nasib atau takdir itu udah ditentukan dan tidak bisa diubah. Tapi kita akan melihat kata firman Tuhan yang akan kita pelajari. Di dalam ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Garis besar ya, di bawah kata waktu, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kita berpikir bahwa seseorang yang sudah mengalami nasib yang buruk, maka kita katakan dia tidak bisa berubah. Kita katakan bahwa
orang-orang yang mengalami nasib yang tidak baik, maka kita katakan memang nasibnya seperti itu. Tetapi yang saudara perlu perhatikan, ada 3 hal atau 3 pribadi yang benar-benar berpengaruh di dalam kehidupan nasib atau takdir seseorang. Yang pertama adalah Tuhan. Tuhan menentukan nasib saudara. Tuhan menentukan takdir saudara. Sebab itu Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta saudara dan saya, Dia yang menentukan nasibmu. Yang kedua adalah setan. Setan pun berpengaruh kepada saudara, apakah saudara bernasib baik atau buruk. Yang ketiga adalah kita sendiri, manusia. Kita berpengaruh di dalam kehidupan atau nasib kita di masa akan datang. Kalau kita melihat di sini, ada kata waktu dan nasib. Waktu dalam bahasa Yunani yaitu kronos dan kairos. Kalau kairos itu berbicara mengenai waktu atau kesempatan yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kronos itu kuantiti waktu yang panjang, reguler. Nah, kita melihat bahwa ternyata kairos itu mempengaruhi kehidupan kita. Waktu Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita akan mengerti kairosnya Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Maka kairos Tuhan atau kesempatan yang Tuhan kasih itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Jangan mengabaikan kairos Tuhan. Jangan mengabaikan kesempatan yang Tuhan beri. Berdoa dalam kehidupan kita. Dan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan bertindak dan memimpin jalan hidup kita. Mazmur 25 ayat keempat dikatakan bahwa beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penting mengetahui kairos Tuhan, waktu Tuhan, supaya nasib kita, takdir yang kata dunia tidak bisa diubah, tapi oleh kairos Tuhan itu bisa berubah. Ya. Hidup dalam pimpinan Tuhan adalah doa, harapan dan kerinduan bagi setiap kita. Demikian pula yang terjadi dengan pemazmur yang tadi katakan, ia ingin selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Daud berdoa supaya Tuhan memberitahukan jalannya kepadanya. Bagaimana jalan yang harus dia tempuh, bagaimana jalan yang harus dia jalani. Inilah yang menjadi pegangan bagi kita, saudara-saudaraku. Kita lihat contoh bahwa waktu dan kesempatan itu berpengaruh banget di dalam kehidupan setiap umat manusia. Kita akan baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1, ayat 11 sampai ayat ke-14. Ini contoh yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer. Sedang Gideon anak Yoas itu sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, jangan menyia-nyiakan kesempatan atau kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan itu jangan disia-siakan. Waktu dan kesempatan ini datang kepada seorang yang bernama Gideon. Dia seorang anak dari Yoas. Ketika itu bangsa Israel berbuat tidak berkenan kepada Tuhan, berbuat jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya bangsa Midian menyerang bangsa Israel. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah ada tidak mempunyai perlindungan lagi. Tuhan tidak ada di dalam kehidupan mereka.
sehingga mereka dengan mudah disusupi oleh musuh-musuh. Firman Tuhan katakan selama 7 tahun mereka ditindas. Orang-orang yang tidak dalam perlindungan Tuhan sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita tidak dalam perlindungan Tuhan, sangat berbahaya. Kita akan mudah banget diserang oleh musuh. Ini pun yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu zaman dari Gideon. Tetapi firman Tuhan, dia memberikan waktu dan kesempatan kepada Gideon. Dia berkata, "Hai pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau dan engkau diutus untuk membawa orang Israel dari cengkraman orang Midian." Artinya engkau diutus dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel. Jadi kesempatan ini diberikan, waktu ini diberikan, kairos Tuhan diberikan kepada Gideon. Gideon mengerti dan dia ambil kesempatan itu. Saudara tahu di dalam kisah akhirnya bagaimana Gideon mengalahkan orang Midian dengan hanya 300 orang saja. Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan pertolongan, semua dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bisa terjadi dalam hidupmu. Kesempatan bisa terjadi dalam hidupmu. Mungkin engkau akan terbuka di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Oleh karena apa? Oleh karena ada kesempatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, contoh yang kedua. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 23 dan 24. 26, 33 dan 37. Saya bacakan. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari orang Israel? Siapakah orang Filistin tidak bersunat sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perhatikan baik-baik. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu mungkin usia Daud kurang lebih 17-an ya, ketika dia menjadi seorang gembala domba punyaan bapaknya. Dan satu waktu dia ketika mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya ya di perkemahan, di tempat pertempuran, dan dia mendengar Goliat mencemooh barisan tentara Allah yang hidup. Bahkan dia mengejek, bahkan dia merendahkan Allah. Sebab itu Daud melihat hal ini, dia bergerak dengan waktu Tuhan. Dia bergerak dengan kesempatan Tuhan. Dia berkata kepada Saul, ya, dia berkata kepada Saul begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang menjaga dia, Tuhan yang menolong dia. Dia juga Tuhan yang akan menolong menghadapi orang dari Gad ini yang bernama Goliat. Saudara-saudara, kesempatan yang berbeda. Di dalam cerita itu saudara bisa melihat di dalam Alkitab, akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Sesuatu yang tidak diduga, saudara-saudara. Kesempatan dari Tuhan harus kita jeli tangkap baik-baik. Mungkin itu ada dalam pekerjaanmu, mungkin itu dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, mungkin itu juga dalam usahamu yang akan kau rintis. Tangkap baik-baik. Kalau itu kesempatan atau waktu Tuhan, ambil baik-baik. Saudara melihat Daud akhirnya diangkat menjadi tentara dan Daud mengalami kemenangan. Kalau dia tidak mengambil kesempatan itu, dia tetap menjadi seorang gembala. Kalau dia tidak mengambil waktu Tuhan, dia tetap menjadi seorang gembala. Kalau dia tidak mengambil kesempatan atau waktu kairos Tuhan,
mungkin dia menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tetapi kita lihat bahwa Daud mengalahkan Goliat dan dia menjadi orang yang luar biasa. Setelah itu dia bergabung dengan tentara Saul, dia diangkat oleh Saul, dia berlatih di situ, dia makin kuat oleh karena waktu dan kairos Tuhan dia tangkap baik-baik. Yang kedua, pergunakan kesempatan atau kairos Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena setiap manusia memiliki zona waktu atau kairos yang berbeda. Bergeraklah dengan zona dan kairos Tuhan dalam hidupmu. Saya teringat ketika saya pada tahun 2002 atau 2003 pada waktu itu. Saya berdoa kepada Tuhan, saya ingin pindah lagi ke Bandung oleh karena di sana pun saya tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Saya berpikir bagaimana dengan anak-anak saya, berpikir dengan mama dan cici saya. Saya berdoa, Tuhan, saya ingin pindah ke Bandung. Pada tahun 2003 saya berdoa. Tuhan jawab pada tahun 2007. Kairosnya Tuhan itu bergerak di tahun 2007. Dan saya ditawari untuk ke Bandung. Saya ditawari untuk pindah ke Bandung. Saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan. Saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata dalam diri saya, damai sejahtera itu mengalir dari kehidupan, dan saya ambil kesempatan itu. Saya ambil kairos Tuhan itu. Saya nggak berpikir bagaimana nanti kehidupan saya di Bandung. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak berpikir. Tapi saya ambil kairos Tuhan, kesempatan Tuhan. Dan sampai hari ini saya melihat, Bapak Ibu, saya melihat kesempatan kairos Tuhan yang saya ambil itu sesuai dengan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi saya. Nasib bisa berubah oleh karena kita tidak menyia-nyiakan kesempatan atau kairos Tuhan. Kita mengerti tentang kairos Tuhan. Ya, setiap orang di dunia ini berlari dengan perlombaannya dalam waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga adalah jangan sampai kehilangan kesempatan atau kairosnya Tuhan. Kalau kita kehilangan kesempatan Tuhan, kita akan mempunyai nasib yang sama seperti sebelumnya. Tangkap baik-baik, tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita punya tujuan dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan akan bergerak dengan kairosnya. Dan kesempatan kalau saudara ambil, saya percaya Tuhan buat nasib saudara akan berbeda dengan nasib saudara sebelumnya. Ya, jadi kairos atau kesempatan yang dari Tuhan itulah yang kita harus tangkap baik-baik. Bagaimana supaya kita bisa menangkap kairos atau waktu Tuhan atau kesempatan Tuhan? Saudara-saudara harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Selalu mengasihi Tuhan, selalu beribadah, selalu berdoa. Selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Supaya saya bisa bergerak dengan kairos Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudaraku yang mengambil kesempatan atau kairos Tuhan ini, Tuhan akan membuat nasibmu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jangan berpikir, kalau Tuhan tidak tolong saya tidak mau beribadah. Kalau Tuhan tidak tolong saya tidak mau melayani. Kalau Tuhan tidak tolong saya tidak mau ke gereja. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Tetapi yang penting adalah kita berdoa sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Selalu bersandar kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Mengalir saja dalam kairosnya Tuhan. Maka tepat pada waktunya, Tuhan kita pasti akan menerima seluruh penggenapan. Ya. Janji-janji Allah itu akan mengalir di dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik kairos Tuhan. Saya percaya dengan kairos Tuhan, nasibmu akan berbeda. Saya sudah melihat banyak hal dari setiap provinsi yang saya datangi. Saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa, sangat ajaib. Dia bekerja bagi anak-anaknya yang selalu mengikuti kairos Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri. Dan mereka bisa berhasil dalam hidupnya. Hari ini pun saudara-saudara, ada satu lagu mengatakan yang perlu kita dengar atau kita perlu pelajari lagu itu. Atau kalau mungkin saudara udah mendengar lagu itu, lagunya seperti jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu, ku yakin Tuhan
Jadikan semua indah pada waktunya. Jadi jalan Tuhan, kairos Tuhan, kesempatan Tuhan, waktunya Tuhan, itu akan mengalir dalam hidupmu ketika engkau berserah kepada Tuhan. Amin. Saya akan berdoa sama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kalau kamu belum mendengarkan firman Tuhan. Sharing firman Tuhan yang begitu indah di hadapan Tuhan boleh kami resapi, kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kairos atau waktu Tuhan atau kesempatan yang Tuhan beri itu akan mengubahkan nasib kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah 2 pagi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Sebentar kami akan melakukan seluruh tugas-tugas kami kembali. Tuhan, untuk para bapak-bapak yang akan bekerja, Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati mereka, akan memberikan pertolongan. Untuk ibu-ibu yang bekerja di rumah juga Tuhan, Kau memberkati, memberikan pertolongan perlindungan. Untuk anak-anak kami, baik yang bekerja maupun yang kuliah, yang sekolah, semuanya Tuhan, biarlah mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan, jadikan kami sebagai alat-alat-Mu di mana kami berada. Jadikan kami sebagai saluran berkat, sehingga Tuhan, setiap orang yang kami jumpai, mereka boleh merasakan kasih Tuhan lewat apa yang kami lakukan, baik lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat sikap kami. Kami dapat memancarkan kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan langkah-langkah kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap langkah kami, Engkau senantiasa ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, ibadah 2 pagi kita telah selesai. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati kita, baik lewat pujian, lewat firman Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat melakukan kembali setiap tugas, setiap apa yang akan kita kerjakan di sepanjang hari ini. Tetap sehat jemaat Tuhan, tetap jaga prokes ya, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, jika perlu jemaat Tuhan boleh menggunakan masker. Dan dimanapun kita berada, mari kita akan senantiasa meminta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat. Jemaat Tuhan, sampai jumpa dalam ibadah 2 pagi yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Sampai jumpa. Shalom jemaat Tuhan, tanpa terasa waktu sudah berganti. Kita sudah di penghujung bulan di akhir tahun 2023. Artinya kita akan segera merayakan hari kelahiran Sang Pembawa Terang Tuhan kita. Bicara tentang terang Kristus dan melihat keadaan dunia saat ini, sudah menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya untuk juga bisa menjadi terang, membawa terang di lingkungan kita, di dunia kita. Kenapa? Supaya setiap orang bisa merasakan dan menerima terang tersebut, gak hanya kita. Mari hadiri ibadah-ibadah Natal di gereja kita sebagai berikut. Ibadah Natal khusus wanita WBT akan diadakan tanggal 13 Desember jam 5 sore sampai jam setengah 8 dengan biaya pendaftaran 40.000. Ibadah Natal umum 24 Desember jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 11. Akan dilanjutkan dengan ibadah Natal Youth atau MyC 24 Desember jam 4 sore sampai jam 6. Ibadah Natal Gereja Anak atau MARS akan dirayakan hari Senin 25 Desember jam 9 pagi sampai jam 11. Semua bertempat di gereja kita GBT Maranatha. Mari jemaat Tuhan ikut hadir di acara Natal kita untuk dapetin berkat dan lawatan Tuhan di setiap acara yang akan dilaksanakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.